Krisan sering ditambahkan pada minuman teh karena khasiat dan aromanya. Di Indonesia, Krisan dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian yang punya banyak varietas unggul seperti Puspita Asri, Puspita Nusantara, dan Dewi Sartika. Info lebih lanjut, klik ke www.litbang.deptan.go.id. Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Anda tengah menyaksikan The Five Arrows. Selama 30 menit ke depan, saya Ivanrel Sumera akan mengajak Anda untuk menyaksikan perbincangan menarik mengenai kiprah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam menemukan inovasi dan teknologi khususnya di bidang pangan. Dan inilah The Five Arrows. Penyediaan pangan khususnya beras menjadi aspek strategis bagi Indonesia sebagai negara berpenduduk besar, oleh karena berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu kami akan membahasnya dengan Dr. Handito Jono, selaku Chief Strategy Consultant RW. Apa kabarnya Pak Handito? Baik, Mandel. Baik, luar biasa ya. Jadi ngomong-ngomong beras, makan beras atau makan nasi? Saya makan nasi dong, kan beras belum diolah. Tapi harus ya makan nasi itu ya? Harus, itu keharusan kalau buat saya. Dan pemirsa, sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, kita saksikan tayangan berikut ini. Masyarakat Indonesia bergantung pada beras, maka tidak mengherankan bila nasi menjadi makanan pokok sehari-hari, meskipun bagi sebagian masyarakat Indonesia lainnya, jagung, sagu, atau ubi kayu masih menjadi makanan pokoknya. Agar ketahanan pangan lebih kuat, maka diversifikasi pangan perlu disosialisasikan sehingga tidak bergantung sepenuhnya, makan harus dengan nasi. Ya, kita tahu bahwa beras ini adalah pangan pokok bangsa Indonesia, di mana juga dampak dari sebuah kebijakan dulu ada satu dalam tanda kutip berasisasi, dan hampir seluruh rakyat Indonesia saat ini bergantung pada beras. Ya. Agar ketahanan pangan kita lebih kuat lagi ke depan, kita juga mensosialisasikan agar jangan sampai kita juga bergantung sepenuhnya makan itu harus dengan nasi atau beras. Ya, tapi kita juga harus mulai menjalankan diversifikasi pangan. Dengan kita juga mulai diversifikasi pangan, kita menjadi terbiasa bahwa ternyata makan bisa kenyang tanpa harus selalu beras. Nah, Pak Handito, ini merupakan pertanyaan yang cukup menarik ya. Sesuai dengan statement dari Pak Menteri tadi, kalau bahan makan pokok bukan cuma nasi. Tapi kalau menurut sebagian besar rakyat Indonesia, kalau belum makan nasi, belum nyantol, belum makan tuh artinya. Iya, saya sendiri juga ini kalau makan soto atau makan sate gitu, biasanya nggak pesen nasi, pesen lontong aja. Lontong nasi beras juga ya, sama aja. Itu gimana Bapak melihatnya? Iya, memang masalah kebiasaan ini kan. Jadi memang dari sejak kecil, bahkan baru lahir pun sudah dibiasakan makan yang asalnya beras kan gitu, sehingga menjadi sesuatu yang terbawa terus sampai dengan kita udah dewasa kan gitu. Memang kalau sudah seperti ini apa yang harus dilakukan? Kan kita sadar bahwa makanan itu tidak hanya beras, tidak hanya nasi gitu kan, banyak varietas yang lain. Tentu saja yang harus kita lakukan adalah memberi informasi, mengingatkan. Jadi kita perlu mengingatkan kita semua, mulai dari Vanrel gitu, jangan hanya makan nasi. Ya, betul sekali ya Pak. Berarti memang harus ada sosialisasi lebih lanjut lagi tentunya. Iya, memang kita perlu memberi informasi sebenarnya, karena kan sebenarnya kalau kita bicara tentang kebiasaan makan, banyak di antara kita juga sudah mulai makannya tidak hanya nasi ya, makan roti, makan mie, makan ketela itu sekarang jadi hobi tuh. Kalau saya kalau meeting di apalagi di kantor-kantor pemerintah itu paling demen kalau dikasih ubi rebus gitu betul. Kan, enak tuh kan gitu. Tapi juga makan buah juga sekarang menjadi sesuatu yang
ya memang ini fungsinya kan lain. Tapi seringkali begini, kalau kita bicara makan kan seringkali kita tuh kan nggak sadar nih untuk apa nih, hanya untuk mengenyangkan atau untuk menambah vitamin atau untuk menyegarkan gitu. Yang penting ada makan gitu. Nah, apalagi kalau lagi meeting kan gitu, apa saja yang ada di depan meja dimakan kan gitu. Nah, artinya memang kita ini harus dimulai dari kesadaran kita sendiri bahwa yang namanya makan itu sebenarnya variasinya banyak gitu. Hanya saja memang balik-balik kan ada hukum pasar nih, supply dan demand gitu. Kalau kita lagi minta yang lain-lain, lagi doyan yang lain, ada nggak? Dan kemudian harganya berapa tuh. Nah, ini juga faktor yang juga harus diperhatikan. Apalagi kalau bicara mie, roti gitu, gandumnya harus impor. Wah, berarti harus ada devisa negara lagi yang harus dibayar kan gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya. Memang pada dasarnya keragaman pangan itu harus kita lakukan. Bahkan sejak dini harus kita biasakan untuk makan yang bervariasi. Betul sekali Pak Andito. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan perbincangan antara Menteri Pertanian dan Dr. Handito Jono. Namun sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Beras merupakan komoditas strategis, berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan, serta menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian ke depan. Pemerintah berkeinginan mempertahankan swasembada beras berkelanjutan. Peningkatan produktivitas padi 1,5% per tahun dengan indeks panen 1,52 diperkirakan dapat mempertahankan swasembada beras hingga 2025. Dan memungkinkan masih bisa memenuhi ketersediaan pangan dalam negeri. Persoalan pangan ke depan ini akan menjadi persoalan dunia ini. Maka sudah ada mensinyalir kemungkinan akan konflik antar negara ini akan dipicu oleh pangan. Makanya apa? Makanya pertahanan negara yang utama adalah ketahanan pangan. Dan saya kira inilah yang kita harus bangun. Bagaimana supaya kesadaran bersama bahwa pangan ini menjadi kunci. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu setiap pemerintahan manapun, siapapun nanti, dia harus memperkuat basis ketahanan pangan ini. Ya. Dan basis ketahanan pangan kita yaitu adalah kemandirian dan kedaulatan pangan. Ya. Dua ini yang saya kira harus kunci memang. Artinya apa? Indonesia memungkinkan kita bisa menghasilkan pangan di dalam negeri. Kalau apa? Pertama tentu harus ada kemauan politik yang kuat. Dalam strategi induk pembangunan pertanian jangka panjang yang sudah kami susun dari 2015-2045, paradigmanya sudah kita rubah. Jadi agriculture for development. Agriculture for development. Ya, artinya bahwa pertanian untuk pembangunan. Jadi basisnya harus dari pertanian. Harus pertanian kuat. Negara ini masih memungkinkan kita bisa memproduksi pangan sendiri, bahkan bisa kontribusi untuk pangan dunia. Ya, coba bayangkan kalau Indonesia bisa memberi kontribusi pangan dunia, wah sangat dihargai di pentas dunia. Sekarang aja sudah mulai ya ada penghargaan, apalagi dan FAO sangat menghargai Indonesia dengan ketahanan pangan yang ada. Cuma kadang-kadang di dalam negeri ini dikritik terus katanya. Kita katanya masih kurang pangan. Padahal beras ini kita sudah surplus sudah. Malah kalau hitungannya yang Bappenas terakhir dengan 124 kg per kapita per tahun ya kebutuhan itu surplus di atas 8 juta ton ya. Jadi ini yang kadang-kadang orang karena kenapa sih? Nah, tapi kan Bulog masih impor katanya. Impor kan mungkin seleranya konsumen. Nah, bukan. Nah, gini, impor Bulog ini kan untuk ketahanan, untuk stok pangan Bulog. Nah, di mana memang Bulog diperintahkan supaya setiap akhir tahun stoknya minimal 1,5 juta ton ya. Nah, artinya apa? Kalau Bulog bisa optimal menyerap dari dalam negeri seperti tahun lalu, nggak ada impor tahun lalu karena Bulog bisa menyerap dari dalam negeri. Tetapi kalau memang kurang di akhir tahun ya kekurangannya itulah impor. Tapi jangan tergoda untuk selalu impor gitu aja. Yang penting bagaimana mengoptimalkan sumber dari petani-petani dulu lah. Indonesia memungkinkan, potensi lahannya masih memungkinkan. Nah, tapi tadi harus ada kemauan politik yang kuat. Yang kedua tentu adalah politik anggaran. Memang saya juga berharap ya ke depan ini jangan terlalu banyak lah yang di pangan ini petaninya itu terlalu banyak. Ya, artinya memang harusnya industri berbasis pertanian yang terbangun sehingga secara lambat laun bagaimana petani-petani dialihkan. Ya supaya apa?
rasio antara petani dengan lahan menjadi lebih luas gitu. Seperti sekarang tadi, satu orang itu sekarang per kapita ini rasio lahannya itu hanya 560 meter persegi. Bayangkan ya per kepala ya, per kapita. Nah, ya Thailand itu 5.600. Ya 10 kali lipat dari kita. Jadi berarti masyarakatnya juga sejahtera ya? Ya otomatis, karena kan dengan luas lahan yang ini produksinya menjadi lebih besar. Karena sekarang ini harga beras kita atau gabah kita ya tertinggi lah di ASEAN ini. Ya, karena memang ya ya sekali lagi kita kalah dari sisi daya saing kita. Tapi kan untuk menyelamatkan petani saya kira memang wajib Bulog mematok harga untuk bisa, kalau harga jatuh dia bisa menjual ke Bulog. Nah Pak Andito, apa yang perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan komoditas strategis yang dalam hal ini beras? Ya memang banyak hal yang harus dilakukan, terutama yang para pelakunya yang di lapangan itu ya. Tapi kalau kita bicara tentang apa yang harus dilakukan kan juga harus melalui program-program komunikasi, informasi. Saya rasa kita perlu terus ini mengkomunikasikan upaya peningkatan produktivitas dan juga peningkatan kualitas. Khususnya kalau saya ini kan bukan ahli beras nih, ahli makan doang nih kan gitu. Tapi kalau dalam konteks saya, kita perlu memberi informasi sebanyak-banyaknya kepada para petani yang ada di lapangan sana, kepada para peneliti, kepada para birokrat juga gitu ya, kepada juga para dosen dan para penyuluh gitu, bahwa kita ini terus perlu mendorong dilakukan usaha meningkatkan bahwa kita ini perlu terus melakukan usaha untuk mendorong peningkatan produktivitas dan juga kualitas. Tentu saja kalau kita bicara kualitas harus disesuaikan pasarnya kan. Contohlah kalau kita bicara makan nasi ya, Vandra suka makan nasi, maunya yang empuk atau yang kasar? Atau yang kerotok-kerotok gitu bahasanya itu? Agak kerotok-kerotok. Jangan terlalu empuk, agak empuk ya? Kurang ya? Iya, contohlah sekarang ini di pasar mulai banyak ada istilah beras analog katanya gitu ya, meskipun saya suka protes kenapa namanya bukan beras digital aja kan gitu kan. Karena berasnya itu tadi rada kerotok-kerotok gitu, tapi dengan proses teknologi tentu saja. Nah ini kan semuanya perlu didorong nih, dikomunikasikan. Kita juga perlu memberi motivasi buat peneliti-penelitinya. Nah kita lihat contohnya kalau kita bicara Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Balitbang Pertanian, di sana kan banyak ahli-ahli yang melakukan penelitian-penelitian. Nah ini kan perlu didorong nih, teman-teman ini perlu didorong dan hasilnya juga perlu dikomunikasikan. Ternyata kita ini menghasilkan benih-benih beras yang hebat loh, yang kualitasnya bagus gitu ya. Nah ini yang rasanya harus kita lakukan terus-menerus, nggak boleh bosan-bosan gitu. Betul sekali Pak Andito. Dan pemirsa, Badan Litbang Pertanian berperan penting juga strategis dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya padi, yaitu dengan menghasilkan inovasi varietas unggul baru. Tentunya saksikan The 5 Arrows setelah jeda berikut ini. Apakah perusahaan Anda ingin maju, Anda ingin rebranding, atau Anda ingin memajukan perusahaan melalui sosial media dan televisi? Ikuti Indonesia Business Entrepreneurship and Management Seminar 2014. Acara ini diselenggarakan di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Rabu 12 November 2014, dengan tema Rebranding Through Modern Marketing. Kunjungi www.arbay.com. Informasi lebih lanjut hubungi IBM SMS Center 0815 11 123450. Krisan sering ditambahkan pada minuman teh karena khasiat dan aromanya. Di Indonesia, Krisan dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian yang punya banyak varietas unggul seperti Puspita Asri, Puspita Nusantara, dan Dewi Sartika. Info lebih lanjut, klik ke www.litbang.deptan.go.id. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The 5 Arrows, dan tentunya kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai komoditas strategis beras. Namun sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Dalam rangkaian kegiatan Chief Editor Meeting di Sukamandi, Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu,
Menteri Pertanian meresmikan pengembangan gedung Balai Benih Padi dan Lingkungan Hijau Lestari, serta dimulainya pencanangan gerakan tanam serentak mendukung P2PN 2015. Acara yang dihadiri pejabat Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, para Chief Editor Media Nasional serta para wartawan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kondisi pembangunan pangan dan pertanian secara objektif. Lingkungan yang baru saja diresmikan Bapak Menteri Pertanian, ini adalah Balai Besar Padi yang selama berdirinya tahun 74, walaupun bangunannya diresmikan tahun 82 oleh Presiden Soeharto, itu telah menghasilkan lebih dari 300 varietas padi. Kemudian 5 tahun terakhir, mulai 2010 sampai 2009 ya, sampai 2014, telah dirilis lebih dari 65 varietas unggul baru. 65 varietas unggul baru ini untuk merespon variasi dari zona musim kita yang sebanyak 342 zona musim. Soal padi adalah soal budidaya tanam dan juga soal budaya kuliner nasi. Oleh karena itu varietas yang ada di Indonesia sesungguhnya berawal dari varietas-varietas lokal yang sangat bervariasi, sehingga tidak berlebihan kalau pada akhirnya balai besar ini menghasilkan lebih dari 300 varietas padi selama berdirinya. Dan sekali lagi selama 5 tahun terakhir lebih dari 65 varietas padi yang dihasilkan. Persoalan budidaya padi dipengaruhi oleh perubahan iklim global. Guna mengantisipasi dan menghadapi perubahan iklim, perlu adanya inovasi teknologi berupa varietas padi yang toleran terhadap rendaman atau banjir, kekeringan, dan salinitas, pengelolaan tanam terpadu, dan pengendalian hama dan penyakit. Saya sedikit menjelaskan mengenai konvensi penamaan padi. Mengapa? Karena ada nama-nama sungai, ya, misalnya ada Ciherang, Cimelati, Citandui, Cicismo, Martapura, dan sebagainya, nama sungai. Tapi pada akhirnya, karena karakter padi yang begitu banyak variannya, nama sungainya tidak cukup untuk memberi nama semua padi yang bermunculan. Oleh karena itu, Bapak Menteri ada konvensi baru yang menggunakan singkatan, tadi Bapak Menteri telah meninjau tadi, ada Inpari, Inpara, Inpago. Ini sekaligus untuk membedakan padi irigasi, itu Inpari, padi rawa itu Inpara, dan padi gogo itu Inpago. Saat ini yang akan ditanam oleh Bapak Menteri Pertanian sebagai tanam perdana musim hujan 2014-2015 adalah Inpari 30, Inpari 31, Inpari 32, dan Inpari 33. Pak. Inpari 30 itu basisnya adalah Ciherang. Dan Inpari 30, 31, 32, 33 itu semuanya tahan terhadap genangan air. Mengapa kita hari ini menanam perdana keempat varietas tersebut? Ini untuk mengantisipasi musim hujan Oktober, Maret. Nah, bagaimana Pak Andito melihat strategi yang dilakukan oleh Balitbangtan dalam meningkatkan produksi padi nasional? Ya, usaha yang dilakukan oleh Balitbangtan ini untuk mendekati masyarakat gitu ya. Termasuk tadi kan saya lihat ada banyak teman-teman